Hai Sobat Investor, pernah nggak sih kepikiran kalau industri kesehatan itu, sekarang bukan cuma soal obat dan rumah sakit aja? Karena faktanya, bisnis kesehatan hari ini, udah berubah jadi arena pertarungan teknologi, inovasi, sampai kecantikan. Dan ada satu nama dari Indonesia, yang lagi serius banget, naik ke jajaran atas, industri ini. Namanya PYFA Group. Bukan cuma jualan obat, bukan cuma distribusi alat kesehatan, tapi mereka lagi bangun ekosistem raksasa dari hulu sampai hilir. Bahkan sampai kolaborasi pakai teknologi artificial intelligence untuk riset obat. PYFA bukan lagi pemain kecil di pasar farmasi. Mereka udah masuk jajaran 10 besar emiten farmasi di Bursa Efek Indonesia. Dan ambisinya menjadi pemain utama industri kesehatan, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di pasar global. Gimana caranya PYFA bisa sampai di titik ini? Strategi apa yang mereka mainkan di tengah industri yang makin kompetitif? Yuk, kita bahas sama-sama. Sobat investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, nggak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Nah, sobat investor, ini alasan kenapa industri farmasi di Indonesia lagi jadi sorotan investor. Data dari Kementerian Perindustrian mencatat, di triwulan kedua tahun 2024, industri farmasi, obat kimia, dan obat tradisional di Indonesia tumbuh 8,01%. Gak cuma itu, nilai ekspor dari sektor ini juga tembus 9,9 triliun rupiah hanya dari Januari sampai September 2024 saja. Ini artinya perusahaan farmasi lokal kita udah makin jago bersaing di pasar global. Dan dari sekian banyak pemain di industri ini, ada satu nama yang mulai mencuri perhatian. Namanya PT Pyridam Pharma atau yang sekarang lebih dikenal dengan brand PYFA Group. Sobat tahu nggak, PYFA sekarang sudah masuk ke dalam jajaran 10 besar emiten farmasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Ini pencapaian besar, yang nggak didapat dalam semalam. Kenapa PYFA bisa melesat secepat ini? Jawabannya ada di strategi bisnis mereka yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. PYFA nggak cuma memproduksi obat resep dan non-resep, tapi mereka juga punya R&D Center, pabrik manufaktur obat berbagai bentuk, dari tablet, kapsul, sirup, sampai injeksi. Ditambah lagi, mereka juga punya layanan CDMO, alias jasa pengembangan dan produksi obat untuk perusahaan lain. Tapi yang paling menarik, PYFA juga nggak mau ketinggalan dalam urusan teknologi. Mereka menggandeng perusahaan teknologi Extalpi untuk mengembangkan pusat riset obat berbasis artificial intelligence dan robotik di Cikarang. Bayangin, riset obat yang biasanya makan waktu lama bisa dipercepat dengan teknologi AI dan mesin cerdas. Dan gak berhenti di situ, PYFA juga mulai merambah bisnis di luar farmasi tradisional. Mereka masuk ke sektor consumer health dan beauty lewat unit bisnis PYFA Health dan PYFA Beauty. Ini artinya mereka pengen jadi lebih dekat dengan konsumen langsung, bukan cuma lewat obat-obatan, tapi juga produk kesehatan harian dan kecantikan. Strateginya juga cerdas. Daripada bangun infrastruktur baru yang mahal dan butuh waktu, PYFA lebih memilih ekspansi, lewat kerja sama strategis. Bentuknya bisa joint venture, kontrak manufacturing, atau distribusi eksklusif, dengan mitra global. Cara ini bikin mereka bisa tumbuh cepat, efisien, dan langsung menjangkau pasar internasional. Chief Commercial Officer PYFA, Pak Antes Eko Prasetyo, bilang mereka punya ambisi besar untuk membawa PYFA naik kelas ke jajaran atas industri kesehatan, nggak cuma di Indonesia, tapi juga di level regional bahkan global. Dan kalau kita lihat langkah-langkah mereka beberapa tahun terakhir, rasanya ambisi itu bukan sekadar mimpi. Dengan kapabilitas yang makin lengkap, jaringan distribusi yang makin luas dan diversifikasi bisnis ke sektor consumer health and beauty, PYFA sedang memposisikan dirinya bukan hanya sebagai perusahaan farmasi biasa, tapi sebagai pemain besar yang siap menjadi pemimpin industri kesehatan masa depan. Gimana sobat? Menarik kan? Perjalanan dan strategi PYFA ini? Kalau menurut kalian, kira-kira langkah PYFA ini bakal jadi game changer di industri farmasi Indonesia? Lalu,
Bagaimana kondisi fundamental dari Piridam Pharma saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, sobat investor, pernah dengar nggak kalau perubahan besar dalam dunia bisnis seringkali dimulai dari balik layar? Seperti yang terjadi di Piridam Pharma atau yang sekarang lebih dikenal sebagai PYFA Group. Di balik ambisi besarnya untuk naik kelas di industri kesehatan, ada satu nama yang cukup menarik perhatian, Rejuve Global Investment. Pemegang saham mayoritas, dengan porsi lebih dari 60%. Perusahaan ini bukan cuma investor biasa. Di tahun 2020, mereka masuk lewat akuisisi besar-besaran, menggenggam hampir setengah saham PYFA dari pemilik lamanya. Dan sejak saat itu arah bisnis PYFA berubah total. PYFA mulai bergerak cepat, gak lagi jadi pemain tradisional di pasar farmasi. Sobat investor, satu hal yang paling sering aku tekankan dalam menilai perusahaan adalah perubahan fundamental. Dan kalau kita ngomongin PYFA, data keuangannya sendiri udah kasih sinyal yang cukup wow. Bayangin aja, aset perusahaan ini melonjak dari 1,5 triliun rupiah di akhir 2023 jadi 5,8 triliun rupiah di akhir 2024. Itu artinya, dalam waktu 1 tahun, nilai total kekayaan perusahaan ini naik hampir 4 kali lipat. Dan bukan cuma aset yang naik. Ekuitas, yang nunjukin seberapa besar kepemilikan bersih para pemegang saham di perusahaan, juga ikut meroket, dari 357 miliar rupiah jadi 1 triliun rupiah dalam periode yang sama. Pertanyaannya, apa yang bikin pertumbuhan ini bisa terjadi begitu cepat? Jawabannya ada di strategi dan transformasi besar-besaran yang dilakukan setelah Rejuve masuk ke dalam struktur kepemilikan PYFA. Mereka nggak cuma masukin modal, tapi juga visi dan arah baru. Salah satunya, fokus membangun ekosistem bisnis yang lengkap, dari riset, produksi, sampai distribusi. Langkah ini bikin PYFA makin kuat, makin efisien, dan makin kompetitif. Bahkan, dengan ekspansi ke sektor consumer health dan beauty, mereka jadi lebih relevan dengan kebutuhan pasar saat ini, yang makin peduli sama kesehatan dan gaya hidup. Dan yang lebih penting, semua pertumbuhan ini bukan hasil dari cerita kosong. Tapi tercermin langsung dari laporan keuangan, dan ekspansi nyata di lapangan. Sobat, ini bukan cuma cerita soal angka yang naik, tapi soal strategi yang dieksekusi dengan serius. Sobat investor, kalau tadi kita udah bahas soal naiknya aset dan ekuitas PYFA, sekarang kita lihat sisi lainnya, yaitu liabilitas dan penjualan. Memang liabilitas PYFA juga ikut naik cukup signifikan, dari 1,1 triliun rupiah di akhir 2023, menjadi 4,7 triliun rupiah di akhir 2024. Tapi jangan buru-buru khawatir. Karena kenaikan utang dalam dunia bisnis itu nggak selalu negatif, selama utang tersebut dipakai untuk memperbesar kapasitas dan menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar. Dan di kasus PYFA, ini terbukti. Penjualannya naik drastis dari 702 miliar rupiah jadi 1,9 triliun rupiah dalam setahun. Artinya, PYFA berhasil menggunakan modal tambahan, baik dari pinjaman maupun suntikan ekuitas, untuk mempercepat ekspansi bisnis, dan mengonversinya jadi pertumbuhan revenue. Ini sesuai banget dengan strategi mereka. Akselerasi kapabilitas internal, perluasan distribusi, dan ekspansi ke sektor baru yang lebih luas dan menguntungkan. Hal yang menarik di sini adalah, pertumbuhan liabilitas yang besar ini nggak sekadar jadi beban, tapi justru jadi alat untuk mengungkit pertumbuhan yang eksponensial. Sebuah strategi yang biasa kita temui di perusahaan-perusahaan ambisius yang ingin naik kelas, bukan cuma bertahan. Jadi, dari data ini kita bisa lihat, PYFA bukan lagi pemain kecil yang cuma jual obat generik. Mereka punya visi jangka panjang, dan sedang berada di jalur yang sangat serius untuk mewujudkannya. Sobat investor, kalau kita bedah lebih dalam laporan keuangan PYFA, kita bakal nemuin dua angka penting lainnya yang ikut melonjak cukup signifikan, beban pokok penjualan dan beban keuangan. Coba bayangin, beban pokok PYFA naik dari 406 miliar rupiah di akhir 2023, jadi 1,3 triliun rupiah di akhir 2024. Naiknya hampir 3 kali lipat. Tapi logikanya sederhana,
Kalau penjualannya naik drastis, otomatis biaya produksinya juga ikut naik. Ini artinya, volume produksi mereka makin besar. Dan itu bukan hal buruk, karena selama margin keuntungan tetap sehat, kenaikan beban pokok ini, justru tandanya mesin bisnis mereka lagi jalan kencang. Nah, satu hal lagi yang juga nggak boleh kita lewatkan, adalah beban keuangan. Naik dari 86 miliar rupiah ke 225,9 miliar rupiah. Ini terjadi karena adanya peningkatan liabilitas yang tadi kita bahas. Artinya, PYFA mungkin mengambil pembiayaan baru, entah dalam bentuk pinjaman atau instrumen utang lainnya. Tapi lagi-lagi, kuncinya bukan cuma lihat beban yang naik, tapi kita lihat returnnya, yang juga naik jauh lebih tinggi. Karena dengan pertumbuhan penjualan yang hampir 3 kali lipat, itu artinya manajemen berhasil menggunakan leverage-nya dengan efektif. Dan inilah kenapa cerita PYFA menarik untuk diperhatikan. Mereka lagi ada di fase ekspansi agresif, dan ini adalah momen di mana banyak perusahaan besar dulu juga melewati jalan serupa. Sobat, setiap angka punya cerita, dan angka-angka ini bercerita bahwa PYFA sedang bersiap untuk naik kelas, bukan hanya sebagai produsen obat, tapi sebagai pemain strategis di industri kesehatan nasional, dan mungkin regional. Sobat investor, kalau melihat laporan laba rugi PYFA, ada satu fakta yang mungkin bikin kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya. Rugi periode berjalan mereka naik, dari 85,2 miliar rupiah di Desember 2023, jadi 330,2 miliar rupiah di Desember 2024. Angkanya memang besar dan mungkin langsung bikin kita mikir, wah, kok bisa? Lagi ekspansi, tapi malah rugi makin dalam? Tapi tunggu dulu sobat. Mari kita lihat konteksnya lebih luas. Meski total kerugiannya naik drastis, tapi rugi per sahamnya justru menurun dari Rp159,2 ke hanya Rp38,9. Ini terjadi karena jumlah saham beredar juga naik signifikan, dari sekitar 535 juta lembar, menjadi lebih dari 8,4 miliar lembar. Artinya apa? PYFA tampaknya melakukan aksi korporasi besar, bisa jadi rights issue, atau aksi sejenis. Untuk memperkuat struktur modal dan mengakselerasi ekspansi bisnisnya. Rugi yang makin besar ini sebenarnya adalah bagian dari strategi jangka panjang, karena banyak investasi awal yang belum menghasilkan profit langsung. Jadi meski secara nominal terlihat merugi, tapi kerugian ini tidak serta-merta mencerminkan penurunan kinerja. Sebaliknya, ini justru bisa jadi indikasi bahwa PYFA lagi bakar uang, demi pertumbuhan yang lebih besar di masa depan. Dan ini sering kita lihat di banyak perusahaan yang sedang bertumbuh cepat. Yang penting bukan cuma lihat rugi atau untung di satu titik waktu, tapi seberapa strategis rugi itu terjadi, dan apa dampaknya ke pertumbuhan jangka panjang. PYFA sedang membangun pondasi yang lebih besar, dan dari angka-angka ini, mereka sepertinya cukup serius buat benar-benar naik kelas di industri kesehatan. Sobat investor, kalau kita bicara soal naik kelas di industri kesehatan, nggak bisa lepas dari yang namanya profitability ratio. Yang paling sering dilihat adalah ROA atau Return on Assets, dan ROE atau Return on Equity. Nah, kalau kita intip kinerja PYFA di Desember 2024, ROA-nya tercatat minus 5,6%, dan ROE-nya minus 31,7%. Sekilas, angka ini memang bikin alis naik. Tapi sobat, seperti biasa, kita harus lihat ceritanya lebih lengkap. ROA itu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya buat menghasilkan keuntungan. Sementara ROE menunjukkan seberapa besar return yang dihasilkan dari ekuitas pemegang saham. Ketika dua-duanya negatif, memang artinya perusahaan masih rugi. Tapi kalau kita ingat, PYFA lagi di fase ekspansi besar-besaran. Artinya, perusahaan sedang dalam tahap tumbuh dulu, untung belakangan. Dan seperti banyak kasus di dunia bisnis, fase ini memang sering bikin rasio profitabilitas kelihatan buruk di permukaan. Tapi sebenarnya, ini adalah masa tanam. Dan buahnya, mungkin baru akan kelihatan beberapa tahun ke depan. Jadi buat sobat yang tertarik sama saham-saham turnaround, atau perusahaan yang sedang scale up, kasus PYFA ini bisa banget dijadikan studi kasus. Bukan cuma lihat laporan keuangan hari ini, tapi juga menilai arah strategi, dan keberanian mereka dalam membangun sesuatu yang lebih besar. Karena seperti kata banyak investor kawakan, kadang, angka kecil hari ini adalah fondasi untuk lonjakan besar esok hari. Sobat, kalau tadi kita bahas tentang return, sekarang saatnya kita ulik lebih dalam, soal profitability dan leverage. Di akhir tahun 2024, net profit margin dari PYFA tercatat minus 17,1%. Artinya, dari setiap Rp100 penjualan, perusahaan justru merugi sekitar Rp17.
Ini tentu jadi sinyal penting, bahwa meskipun penjualan mereka naik signifikan, biaya-biaya operasional dan keuangan juga ikut melambung, bahkan sampai menggerus laba bersih. Tapi sobat, jangan buru-buru menghakimi ya, karena ini sering jadi gambaran dari perusahaan yang lagi di fase ekspansi agresif. PYFA nggak cuma jualan lebih banyak, tapi juga sedang bangun infrastruktur dan memperkuat fondasi bisnisnya, yang jangka pendeknya memang berat, tapi jangka panjangnya bisa jadi untung besar. Sekarang kita masuk rasio yang agak bikin tegang, Debt to Equity Ratio atau DER. DER mereka melonjak ke 459%. Ini artinya, untuk setiap Rp1 ekuitas, perusahaan menanggung hampir Rp4,6 utang. Tinggi sekali, tapi ini juga sejalan dengan strategi mereka yang menggunakan leverage buat mendorong pertumbuhan secara eksponensial. Di dunia bisnis, utang bukan selalu hal buruk. Asal bisa dikelola dengan hati-hati, dan dana pinjaman itu digunakan buat hal produktif, utang justru bisa jadi alat percepatan. PYFA sendiri terlihat sedang berinvestasi di banyak lini, dari R&D, manufaktur, distribusi, sampai ekspansi ke sektor beauty and wellness. Jadi, meskipun angka-angka ini kelihatan menakutkan, tapi kalau kita pahami konteks besarnya, PYFA sedang main di level strategi jangka panjang. Apakah risikonya tinggi? Tentu saja. Tapi potensi hasilnya juga nggak main-main. Karena, dalam dunia saham, kadang keputusan investasi terbaik justru datang dari keberanian memahami cerita di balik angka. Sobat investor, kalau kita tadi udah ngobrolin soal profitabilitas dan utang, sekarang waktunya kita bahas sesuatu yang sering luput dari perhatian, tapi justru bisa kasih gambaran paling jujur tentang kondisi perusahaan, yaitu arus kas. Per Desember 2024, PYFA mengeluarkan Rp141 miliar untuk aktivitas operasional. Yang menarik, dari total itu, sekitar Rp1,3 triliun digunakan untuk membayar pemasok dan beban usaha. Hal ini menunjukkan operasional mereka memang aktif dan berputar, tapi juga berat, karena beban usaha menyerap arus kas dalam jumlah besar. Sobat bisa bayangkan, uang keluar terus, buat mendukung operasional harian yang skalanya makin besar. Tapi yang lebih bikin mata melotot adalah angka di aktivitas investasi. PYFA menggelontorkan Rp2,5 triliun, dan hampir seluruhnya, Rp2,4 triliun dipakai untuk akuisisi entitas anak. Ini nggak main-main sobat. Artinya, PYFA benar-benar lagi ngebut naik kelas. Mereka nggak cuma tumbuh dari dalam, tapi juga memperbesar skala lewat akuisisi. Langkah ini biasanya ditempuh perusahaan yang punya visi panjang, ingin membangun ekosistem sendiri dan memperkuat kontrol di seluruh rantai pasok industri kesehatan. Apakah ini langkah yang berani? Iya. Apakah berisiko? Jelas. Tapi ini juga cermin dari keberanian PYFA buat menempatkan dirinya sebagai calon pemain besar di industri kesehatan nasional. Ingat sobat, di dunia investasi, kadang perusahaan yang terlihat boros hari ini bisa jadi yang paling menguntungkan 5 tahun ke depan. Karena growth butuh modal, dan modal butuh keberanian untuk mengambil langkah besar. Sobat investor, dari semua angka yang sudah kita bahas, mulai dari penjualan, rugi berjalan, sampai ekspansi besar-besaran, ada satu hal penting yang bisa merangkum ambisi besar PYFA, aktivitas pendanaannya. Per Desember 2024, PYFA berhasil menghasilkan arus kas Rp2,9 triliun dari aktivitas pendanaan. Dan yang paling dominan, Rp1,5 triliun diantaranya berasal dari penerimaan utang bank. Artinya, perusahaan ini secara sadar, memilih untuk menambah beban utang sebagai bahan bakar ekspansi mereka. Langkah ini sebetulnya cukup wajar bagi perusahaan yang ingin naik kelas secara cepat. Kenapa? Karena mengandalkan laba bersih saja nggak cukup, kalau tujuannya adalah menjadi salah satu pemain utama di industri kesehatan. Butuh suntikan modal dalam jumlah besar, dan itu bisa datang dari utang, investor, atau kombinasi keduanya. Menariknya, meskipun pengeluaran besar-besaran dilakukan sepanjang tahun, total kas PYFA tetap meningkat sebesar Rp251,2 miliar pada akhir tahun. Ini memberi sinyal bahwa manajemen cukup cermat menjaga likuiditas di tengah agresivitas ekspansi mereka. Sobat investor, strategi ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada potensi pertumbuhan besar di masa depan. Tapi di sisi lain, tekanan terhadap profitabilitas dan kewajiban pembayaran utang akan meningkat. Dan sebagai investor, penting banget buat kita memahami risiko ini. Karena dalam dunia saham, perusahaan yang ingin tumbuh besar memang harus berani, membakar bahan bakar lebih banyak, tapi yang kita cari bukan sekadar api yang besar, tapi nyala yang berkelanjutan. Sobat investor,
Dari semua data yang sudah kita bahas, satu hal jadi semakin jelas, PYFA sedang berlari kencang. Mereka tidak hanya ingin ikut serta di industri kesehatan, tapi benar-benar ingin naik kelas dan jadi pemain utama. Mulai dari peningkatan aset yang melonjak drastis, ekspansi ke berbagai lini bisnis, investasi besar-besaran, hingga strategi pendanaan yang agresif, semuanya menunjukkan bahwa PYFA sedang membangun fondasi jangka panjang. Tapi sobat, di balik ambisi itu, kita juga harus jeli melihat realitanya. Liabilitas membengkak, rugi bersih makin dalam, dan rasio keuangan seperti ROA, ROE, dan DER, memperlihatkan bahwa risiko yang dipikul perusahaan juga makin besar. PYFA sedang mengambil jalan yang berani, penuh tantangan, tapi juga penuh potensi. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah PYFA akan berhasil naik kelas, dan mengubah potensi ini jadi profitabilitas jangka panjang? Atau justru, strategi agresif ini malah jadi beban yang sulit dipikul? Sobat investor, di dunia investasi, growth story itu penting, tapi cerita yang berakhir baik, itu yang jadi tujuan kita semua. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.